Harga emas antam 1 gram tembus Rp1.663.000. Terus-menerus mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan harga emas ini Harga emas antam kembali menyentuh level tertingginya pada Kamis 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adalia Novina Putri. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka Prodi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini aku akan membahas satu topik yang lagi rame dan penting banget loh buat kita yang akan mau investasi. Yap, kita akan bahas mengenai kenaikan harga logam mulia yang sedang ramai banget dibicarakan akhir-akhir ini. Nah, sekarang aku bareng teman aku nih, namanya Kak Yesa. Silakan Kak Yesa. Halo Kak Yesa. Halo Kak Adel. Oke, teman-teman, perkenalkan ini Kak Yesa. Beliau adalah teman aku dan beliau adalah seorang pedagang logam mulia dan pastinya mengenal banget isu-isu tentang logam mulia. Oke, Kak Yesa, selamat siang. Siang Kak Adel, gimana nih? Oke, sekarang aku mau nanya nih Kak Yesa. Kak Yesa sadar gak sih bahwasannya emas sekarang itu lagi naik banget harganya? Dan menurut Kak Yesa kenapa nih bisa seperti itu? Oke, memang betul ya, pasti teman-teman juga tahu banyak banget tuh viral di sosmed kalau misalnya memang harga emas tuh naik. Nah, ini tuh penyebabnya pasti banyak ya teman-teman. Itu bisa jadi dari inflasi yang lumayan tuh meroket banget kan. Terus abis itu perdagangan ya kayak kemarin konflik perdagangan antara Amerika sama China juga. Terus abis itu juga bisa juga dari ekonomi global yang sedang tidak stabil ini, dan bisa juga itu dari harga dolar ya, nilai dolar yang melemah. Itu tuh karena bisa berpengaruh ke harga emas. Kenapa sih? Karena dengan banyak tuh kan orang-orang yang dia berinvestasi dengan dolar. Nah, dengan harga dolar yang melemah ini pasti mereka juga bakal pindah ke investasi emas ini, makanya harga emas tuh bisa naik gitu sih teman-teman. Wah, begitu luas banget ya faktor-faktornya. Nah, menurut Kak Yesa sendiri, apakah masyarakat mendapatkan dampaknya terutama kepada masyarakat yang mohon maaf penghasilannya itu pas-pasan, apakah mereka bisa investasi emas? Pasti kerasa banget ya sama masyarakat kecil itu pasti, karena ketika mereka yang biasa investasi emas dengan harga emas yang melonjak sekarang sangat-sangat melonjak ini di tahun ini, itu pasti mereka kesulitan ya untuk investasi emas lagi. Entah itu mereka jadinya harus menabung dulu atau jadi dikip dulu tuh uangnya, karena kan tidak hanya emas ya yang naik, pasti banyak juga dari kebutuhan juga naik gitu sih Kak. Pasti merasa berat sih untuk teman-teman yang harus investasi emas lagi gitu. Wah, berarti mereka masih punya batasan ya untuk mulai investasi karena lonjaknya kenaikan harga. Nah, menurut Kak Yesa nih, untuk pengusaha kecil seperti pengrajin, penghiasan gitu, apakah mereka juga mendapatkan dampaknya soal kenaikan ini? Oh, itu pasti ya teman-teman, tentu pasti pedagang kecil, pengrajin kecil, pengrajin emas yang handmade gitu, itu pasti merasakan juga dampaknya. Karena apa? Mereka kan harus membuat emas. Di saat harga emas ini naik, otomatis kan mereka membeli bahan baku juga pasti naik ya. Bahan baku tuh namanya cukim ya teman-teman. Itu tuh pasti naik juga dong. Dan apalagi peminat emas juga pasti agak menurun dengan harga emas yang naik ini. Jadi pasti mereka juga merasa kesulitan ya gitu sih. Oke, Masya Allah banget ya teman-teman penjelasannya. Nah, menurut Kak Yesa nih, sebagai aku mahasiswa atau teman-teman lain sebagai mahasiswa, oke banget gak sih buat kita mulai investasi? Oke banget, sebenarnya teman-teman jangan berpikiran karena teman-teman itu masih mahasiswa, bukan berarti teman-teman gak bisa mulai investasi dari sekarang. Karena investasi emas itu kan memang investasi jangka panjang. Dan buat teman-teman mahasiswa itu boleh banget mulai investasi dari sekarang. Jadi mulai aja di keep dulu nih uangnya, kita saving dulu uangnya. Mungkin bisa dari penghasilan bulanan ini kita bayar-bayarin dulu nih untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, lalu uang dinginnya ini baru kita belikan sama emas. Kalau misalnya memang belum mencukupi, misalnya bisa kita tabung dulu, entah itu dalam jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan, itu baru kita belikan emas. Tidak usah merasa kecil hati ya teman-teman, karena kita bisa investasi emas tuh nggak harus langsung dari aku maunya investasi 5 gram nih, nggak usah teman-teman. Dari keping kecil juga nggak masalah, mau dari gram masih kecil juga nggak masalah, dari 0,5 dulu kita mulai, itu nggak masalah banget teman-teman gitu.
Oke, pertanyaan terakhir nih Kaesa. Menurut Kaesa nih, kita sebagai masyarakat atau mahasiswa di tengah kondisi seperti ini, kenaikan harga ini, kita bisa nggak sih mulai investasi emas? Boleh banget ya teman-teman, mulailah investasi dari sekarang karena kita nggak tahu nih kedepannya kayak gimana. Apalagi seperti yang saya tadi bilang, kalau emas itu adalah investasi yang jangka panjang dan memang aman ya. Maksudnya aman tuh kenapa? Karena barangnya tuh kita pegang gitu, meskipun ya barang kecil itu kita pegang gitu, jadi memang aman gitu. Terus teman-teman itu kalau mau beli emas, mulai investasi emas mulai dari sekarang. Beli emas itu bukan ketika harganya turun, tapi ketika uangnya ada. Makanya kita harus memaksimalkan untuk menabung untuk bisa investasi emas ini gitu sih teman-teman. Mantap, teman-teman sudah mendengar ya pembahasan mengenai isu kenaikan harga logam mulia dan bagaimana sih dampak ke masyarakat. Terima kasih banyak Kaesa. Iya, sama-sama Kak Adel. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah mendengarkan pembahasan mengenai pentingnya dan ada dampaknya loh mengenai kenaikan soal harga logam mulia di Indonesia. Nah teman-teman, aku harap teman-teman bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan keuangan, serta juga teman-teman bisa mengedukasikan kepada kerabat, teman luas bahwa pentingnya kita untuk literasi finansial kita sendiri. Nah teman-teman, sekian video dari saya. Sampai berjumpa di video tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam mahasiswa.